nggak sih ngerasa hari-hari tuh habis cuma buat scroll-scroll doang? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal ngebahas cara jitu buat ngatasin itu. Puasa media. Sebuah konsep sederhana buat ngerebut lagi fokus dan ketenangan kita di tengah lautan kebisingan digital. Oke, jadi ini dia nih yang bakal kita bahas. Kita mulai dari akar masalahnya, terus kita bongkar apa itu puasa media, apa aja manfaat nyatanya buat mental kita, gimana ini bisa bikin kita lebih fulfilled, dan yang terakhir, cara praktis buat mulai. Yuk, langsung aja kita mulai. Yuk, kita mulai dari akarnya dulu. Masalah kebisingan digital. Ini tuh bukan sekedar gangguan biasa loh, tapi lebih kayak beban gak kelihatan yang bikin kita ngerasa harus on terus, harus terhubung setiap saat. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah ngerasa capek mental, cemas, atau keteteran sama serbuan notifikasi, email, dan berita yang kayaknya nggak ada hentinya? Kalau jawaban kamu iya, nah ini bahasan yang pas banget buat kamu. Ini nih yang terjadi sama kita. Kita dibanjiri informasi yang bikin kita jadi reaktif terus, bukannya proaktif. Perhatian kita jadi gampang pecah. Ujung-ujungnya ya kelelahan mental. Belum lagi ada FOMO alias takut ketinggalan yang diam-diam bikin kita gelisah setiap kali buka media sosial. Jadi gimana dong solusinya? Nah, disinilah kita kenalan sama satu konsep yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya luar biasa kuat, puasa media. Jadi puasa media itu apa sih sebenarnya? Intinya, ini tuh tindakan sadar ya, sengaja. Bukan berarti kita jadi anti teknologi, tapi lebih ke gimana kita gunain teknologi secara sadar dengan cara ambil jeda sebentar dari platform-platform digital tertentu. Anggap aja ini kayak kita neken tombol reset gede buat otak kita. Di tengah serbuan informasi yang nggak ada habisnya, puasa media ini ngasih otak kita ruang yang benar-benar dibutuhin buat istirahat, nata ulang, dan pulih lagi. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara kerja tombol reset ini? Yuk, kita lihat manfaat paling cepat yang bisa langsung kita rasain buat kesehatan mental kita. Manfaat pertama yang bakal langsung kerasa dan mungkin yang paling cepat adalah tingkat stres dan cemas tuh turun drastis. Rasanya kayak ada beban berat yang diangkat dari pundak kita. Plong! Alasannya simple banget sebenarnya. Kita tuh keluar dari siklus siaga terus-terusan yang bikin sistem saraf kita tegang. Dengan puasa, kita ngasih ruang buat pikiran kita jadi bener-bener tenang dan balik ke setelan pabriknya. Manfaat kedua, dan ini nih yang bisa mengubah segalanya, kita dapetin lagi fokus dan kejernihan mental kita. Kemampuan buat mikir jernih, tanpa gangguan, jadi mungkin lagi. Coba bayangin deh, setiap kali kita pindah dari email, ke chat, terus ke medsos, perhatian kita kan jadi pecah. Nah, puasa media ini nyembuhin otak kita dari beban kognitif ini, bikin kita bisa mikir lebih dalam dan fokus lebih lama ke satu hal. Manfaat ketiga ini sering banget nggak disangka-sangka, tapi efeknya wow, luar biasa. Kualitas tidur kamu bakal meningkat drastis. Gini cara kerjanya, dengan nggak lihat layar sebelum tidur, kita ngehindarin cahaya biru yang ganggu produksi melatonin, itu loh hormon tidur kita. Hasilnya, siklus tidur alami tubuh kita pulih dan istirahat kita jadi jauh lebih nyenyak dan benar-benar bikin seger. Oke, tadi kan kita ngomongin soal merasa lebih baik. Sekarang kita naik level. Kita bahas gimana puasa media ini bisa bantu kita membangun hidup yang lebih utuh dan memuaskan. Ini dia nih transformasinya. Kita bisa beralih dari yang tadinya cuma jadi konsumen pasif, jadi arsitek hidup kita sendiri. Dari yang nyari-nyari validasi dari luar, jadi membangun kesadaran diri dari dalam. Dari perhatian yang gampang pecah, jadi punya kemampuan buat fokus mendalam. Dan inilah intinya, poin utamanya. Puasa media itu bukan cuma soal ngurangin stres, tapi tentang ngerebut kembali aset kita yang paling berharga dan nggak bisa digantiin, waktu kita. Terus, dengan waktu bonus itu mau diapain? Coba deh bayangin kemungkinannya. Bisa banget kan balik lagi ke hobi lama, nguatin hubungan sama orang terdekat, belajar skill baru, atau ya sekedar duduk tenang buat refleksi diri? Kutipan ini benar-benar ngena kan? Tanpa ada tarikan notifikasi terus-menerus, kita jadi lebih hadir. Obrolan jadi lebih berisi, kita bisa natap mata lawan bicara, dan benar-benar dengerin apa yang mereka omongin. Nah, setelah tahu semua manfaat kerennya, mungkin kamu sekarang mikir, oke, aku mau coba. Tapi gimana caranya? Tenang, kita bahas sekarang langkah-langkah praktisnya. Penting banget buat diingat ya. Tujuannya itu bukan buat nyiksa diri, tapi buat menciptakan ruang di kepala, di hati, dan di jadwal kita buat hal-hal yang beneran penting buat kita.
Mulainya gampang kok, nggak seserem kedengerannya. Cukup ikutin 3 langkah simpel ini. Pertama, mulai dari yang kecil aja, coba deh 24 jam di akhir pekan. Kedua, bikin aturan mainnya, media apa aja nih yang mau dipuasain. Dan ketiga, yang paling penting, siapin kegiatan pengganti yang kamu suka. Pada akhirnya, ini semua soal pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya cuma nerima aja informasi secara pasif, jadi kita yang aktif menciptakan dan merenungkan pengalaman hidup kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Kalau kamu benar-benar bisa ngambil alih lagi waktu dan perhatian kamu dari semua kebisingan digital ini, kira-kira hal luar biasa apa sih tentang diri kamu atau dunia di sekitar kamu yang lagi nunggu buat kamu temuin?